kami dari kelompok 4 membahas materi mengenai manajemen sumber daya manusia agribisnis. Anggota diantaranya ada Cinggi Indriati, Fitriani, Mega Cinggi Panjaitan, Putri Epursiotang, dan Seriangun Barasa. Pertama, kami membahas mengenai pengertian sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan atau goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Adapun pengertian MSDM menurut para ahli, di antaranya ada Melayu SP Hasibuan, Henry Simamura, Ahmad S. Ruki, dan Mutiara S. Pangabean. Menurut Melayu SP Hasibuan, MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Selanjutnya ada pendekatan sumber daya manusia. Ada 3 pendekatan sumber daya manusia. Yang pertama adanya pendekatan mekanis atau klasik. Yang kedua ada pendekatan paternalisme atau paternalistik. Yang ketiga ada pendekatan sistem sosial atau hukum relation. Selanjutnya ada proses tahapan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada rekrutmen atau pengadaan. Pengadaan sumber daya manusia, rekrutmen di sini diartikan pengadaan, yaitu suatu proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Yang kedua ada maintenance atau pemeliharaan, merupakan tanggung jawab setiap pemimpin. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan serta dapat berperan secara optimal. Yang ketiga yaitu development atau pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi perlu pengembangan sampai taraf tertentu sesuai dengan pengembangan organisasi. Selanjutnya ada peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perencanaan, kedua rekrutmen dan seleksi, yang ketiga pelatihan, pengembangan dan penilaian prestasi, dan yang terakhir keempat ada promosi, pemindahan, dan pemisahan. Kesimpulan dari materi ini adalah manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sejarah manajemen sumber daya manusia sebelum permulaan abad ke-20 manusia dipandang sebagai barang, benda mati yang dapat diberlakukan sekehendak oleh majikan. Hingga saat ini peningkatan kualitas sumber daya masih terus dilakukan, karena meskipun suatu negara tidak mempunyai keunggulan komparatif yang baik, namun mempunyai keunggulan kompetitif, maka negara tersebut lebih bersaing dengan negara lain. Pendekatannya manajemen sumber daya manusia yaitu dilakukan dengan pendekatan mekanis, pendekatan paternalisme, dan pendekatan sistem sosial. Tahap pelaksanaannya yaitu rekrutmen atau pengadaan, maintenance atau pemeliharaan, dan development atau pengembangan. Fungsi adanya MSDM yaitu perencanaan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, penilaian prestasi kerja, pemberian kompensasi, pemeliharaan tenaga kerja, dan pemberhentian. Urgensi adanya MSDM yaitu karena MSDM berarti mengatur, mengurus SDM berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Staffing dan personalia dalam organisasi, meningkatkan kinerja, mengembangkan budaya korporasi,